ini merupakan suatu tindakan yang memang daya kritis atau memang mencari sensasi. Dan kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat apakah memang di sini proses pengungkapan ini ada momentum-momentum politik atau tidak gitu. Pemirsa, kisruh ijazah Joko Widodo masih terus bergulir pasca diperiksa sebagai tersangka Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa. Untuk sementara bisa bernafas lega karena ketiganya tidak langsung ditahan. Sementara itu tak hanya Jokowi, kasus ijazah juga menimpa Hakim MK. Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani dilaporkan atas tuduhan ijazah doktoral palsu. Apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan keabsahan ijazah yang menimpa Jokowi dan Arsul Sani? Saya Wiki Adrian, inilah The Prime Show. Kami lawan orang-orang yang selalu membuat gaduh negara ini. Ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Ijazah itu adalah produk daripada pejabat tata usaha negara. Memutus sesuatu yang disekitarkan terhadap produk dari pejabat tata usaha negara, yaitu peradilan tata usaha negara, bukan kewenangan Polri. Hakim Mahkamah Konstitusi menanggapi laporan Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK atas tuduhan ijazah doktoral palsu. Dalam bantahannya, Arsul Sani menunjukkan transkrip nilai dan ijazah yang diperoleh dari program doktoral dirinya. Dalam klarifikasinya, Arsul Sani menjelaskan bahwa dirinya menempuh program doktoral selama 11 tahun karena mengalami kendala kesibukannya pada saat menjadi pengurus P3 dan anggota DPR RI. Arsul Sani menerangkan pada awal 2011 dirinya mulai program doktoral, namun karena terkendala ia memutuskan melanjutkan dan mengkonversi SKS yang diperoleh dari universitas sebelumnya. Arsul bahkan menunjukkan transkrip nilai yang ia peroleh dari program doktoral itu. Di sanalah diberikan ijazah asli itu, ijazah asli. Ya, ini kemudian ini foto dengan Ibu Anita Lydia Luhulima, Dubes RI di Polandia pada saat itu. Ya, itu ada. Nah, nanti juga bisa dilihat. Nah, tentu kemudian setelah selesai wisuda, karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi. Tadi legalisasi itulah yang saya pergunakan juga untuk melengkapi berkas administrasi ketika teman-teman di Komisi 3 sebagian itu mendorong saya untuk juga ikut proses seleksi Hakim Konstitusi itu, ya. Sebelumnya, Koordinator Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi atau AMPK, Betran Sulani, membuat aduan kepada Barreskrim Polri atas dugaan ijazah S3 palsu Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani. Sementara itu masih terkait dengan ijazah, Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa untuk sementara bisa bernafas lega setelah ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa di Polda Metro Jaya. Dan ketiganya tidak langsung ditahan dengan alasan mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Kamis 13 November 2025 sepertinya menjadi hari yang melelahkan bagi Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Tifauzia Piasuma. Ketiga tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.
Selama 9 jam ketiganya dicecar hingga 377 pertanyaan. Sekitar pukul 20 malam, Roy Suryo CS akhirnya keluar dari ruang pemeriksaan dan diperbolehkan pulang alias tidak ditahan. Polisi mengatakan pemeriksaan pertama ini tidak berujung penahanan lantaran ketiganya mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP maupun peraturan Kapolri. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Hak-hak bagi beliau-beliau untuk mendapatkan istirahat, kemudian makan siang, ibadah, dan lain-lain kami berikan selama proses pemeriksaan tersebut. Hingga kini, Roy Suryo CS maupun pihak penyidik belum memberikan informasi siapa yang dijadikan saksi dan ahli hingga membebaskan ketiganya dari penahanan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo dan dibagi ke dalam 2 klaster. Komisi Informasi Pusat mencecar pihak UGM sebagai termohon terkait dengan kelengkapan berkas Jokowi di sidang sengketa ijazah. Ketua Majelis Sidang mempertanyakan sejumlah salinan berkas Jokowi yang dimiliki oleh UGM. Dalam sidang yang digelar di Jakarta, Ketua Majelis Sidang mempertanyakan pedoman mengenai legalisasi ijazah. Termohon mengklaim saat itu tidak menjelaskan secara spesifik mengenai panduan legalisasi ijazah. Beberapa ini apa yang ada di dalam buku panduan itu? Misalnya terkait dengan status Pak Jokowi di kami. Ada Bu. Ada ya? Ada. Nah ini SOP memang nggak pernah ada ya? Oke, kalau SOP ya, SOP dalam artian prosedur yang kita mengenai saat ini itu memang tidak ada pada zaman itu. Jadi pada saat itu ya proses aturannya itu dalam bentuk buku panduan. SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi. Tahun 2012. Oh, kalau itu tahun berapa? Kalau apa ya? Kalau pada nggak ada ya? Itu juga nggak ada ya? Sampai sekarang nggak ada? Ada. 2019 ada. Kalau 2000 adanya mulai kapan? Ini kan baru kan. Yang ini memang belum ada. Nggak, sampai sekarang ada nggak? Udah ada belum? Ada. Nggak ada juga? Terkait penanganan permintaan verifikasi ijazah juga nggak ada aturannya? Karena masing-masing fakultas sendiri-sendiri kan. Karena sekarang gitu. Kalau dulu nggak ada. Enggak, maksud saya gini, sekalipun itu dia ada di masing-masing fakultas, kan PPD utama dari UGM itu kan fungsinya adalah melakukan koordinasi dengan PPD di fakultas. Sehingga sebenarnya aturannya kan harus berlaku sama ya. Masa di fakultas ini ada SOP, di fakultas ini nggak ada SOP gitu loh. Maka kan dia harus aturannya dari UGM-nya gitu loh. Belum ada SOP. Jadi belum ada ya? Memang belum ada. Belum ada, makanya ada beda. Ya, untuk berbincang pada kali ini kita sudah terhubung bersama Pak Alfon Kurnia Palma, praktisi hukum, dan juga sudah ada Irjen Pol Purnawirawan Bapak Haryanto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Apa kabar Pak Arya? Baik, terima kasih. Baik. Pak Peki. Terima kasih sudah bergabung di The Pram Show, dan saya juga ingin menyapa Pak Alfon. Selamat malam Pak Alfon. Halo, selamat sore Mas Vicky. Selamat sore juga Pak Haryanto Sutadi. Selamat sore Pak Alfon. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Alfon. Walaupun sekarang nggak bisa bergabung langsung di The Pram Show ya, karena terjebak banjir nampaknya. Baik, Pak Alfon, ya, bicara mengenai perkembangan dari laporan terkait dengan dugaan ijazah palsu. Kalau kemarin menimpa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, tapi sekarang menimpa Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini juga terkait dengan hal yang kemudian dilakukan masyarakat sebagai upaya untuk merawat pemikiran kritis, atau cuman sensasi aja menurut Anda, Pak Alfon? Pertama-tama saya mohon maaf karena perkataannya tidak terlalu jelas gitu ya. Tetapi saya mendengar bahwa apakah langkah-langkah yang dilakukan terkait dengan pelaporan terkait dengan ijazah palsu itu merupakan suatu tindakan yang kritis atau merupakan suatu hal yang tidak atau sensasi saja. Sensasi saja gitu ya.
Nah, kalau untuk mengukur itu sebenarnya ada beberapa ukuran gitu ya. Pertama-tama kita bisa melihat apakah memang itu sudah berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, fakta-fakta yang ada tersebut itu memang harus diverifikasi terlebih dahulu kepada kelembagaan yang menerbitkan ijazah dokumen tersebut. Ini kan terkait dengan pasal 263, 266 gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya kita harus memverifikasi kepada misalnya contoh ke kampus atau kepada lembaga pendidikan atau juga kepada lembaga yang mengeluarkan dokumen tersebut, misal contoh catatan sipil dan seterusnya gitu. Nah, itu menjadi suatu fakta yang bisa diverifikasi apakah memang ini betul atau tidak. Nah, ini kan sebenarnya bisa dilihat autentifikasinya gitu kan dari suatu dokumen tersebut gitu. Nah, sebab itu makanya apabila diperlukan untuk cek lapor itu nggak apa-apa juga untuk dilakukan cek lapor. Nah, berdasarkan itu nanti lapor juga bisa menentukan apakah memang dokumen tersebut merupakan suatu dokumen yang sah dan asli gitu kan. Nah, kenapa dikatakan sah itu juga bisa dilihat bahwa dokumen tersebut memang tidak dibuat dan kemudian diperoleh secara sah oleh proses penyidikan. Nah, jadi itu suatu ukuran ya bahwa ini merupakan suatu tindakan yang memang daya kritis atau memang mencari sensasi. Dan kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat apakah memang di sini proses pengungkapan ini ada momentum politik atau tidak gitu. Baik. Artinya Anda melihat ini sangat berbau politis gitu ya, kalau untuk kasus yang kemudian menimpa Arsul Sani sendiri? Maaf, tidak jelas Mas, gimana? Menurut Anda ini kental muatan politis ya, untuk kasus Arsul Sani? Saya tidak tahu ya, karena di beberapa hari ini kita kan membaca berita gitu kan, bahwa ada beberapa pengajuan-pengajuan yang menurut saya relatif cukup sensitif ya. Pertama-tama itu kan terkait dengan pengisian jabatan sipil oleh polisi, dan kemudian yang kedua itu pengajuan juga terhadap pengisian jabatan TNI sipil oleh TNI gitu. Dan kemudian juga ada beberapa hak lainnya gitu kan. Nah, apakah memang ini ada dari momentum itu atau tidak, saya tidak tahu gitu ya. Tapi memang kita harus melihat bahwa pada saat ini apakah lembaga peradilan itu bisa diinterfere gitu ya oleh adanya kejadian-kejadian politik seperti itu. Sementara ini kan ada azas ya di dalam peradilan itu sendiri, ada yakni independensi judiciary gitu kan, bahwa peradilan itu harus independen dan dia tidak bisa diinterfere walaupun dia menyidangkan perkara-perkara yang sangat sensitif. Itu kira-kira. Saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, ada perbedaan sikap lah antara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan Arsul Sani begitu. Kalau Arsul Sani voluntarily menunjukkan ijazah aslinya kepada masyarakat, tapi kemudian Joko Widodo tidak menunjukkan ijazah aslinya sejauh ini kepada masyarakat begitu. Bagaimana Anda melihat perbedaan sikap ini? Kalau saya melihatnya ini satu gejala ya, bahwa sekarang ini itulah era kebebasan orang menyampaikan pendapat. Artinya dapat dimaklumi gitu ya? Sebagai konstitusi yang sejak reformasi dulu kan kita kan bangga dengan kebebasan menyampaikan pendapat, semua orang tidak boleh dihalangi kan gitu. Nah, sekarang pun orang mau menuduh orang ini bahwa ini palsu dan sebagainya itu ya tidak bisa dilarang. Itu kan kebebasan. Sama juga dengan tuduhan kepada Pak Jokowi, kemudian dia dituduh palsu, kemudian Pak Jokowi nggak mau menyampaikan kan gitu kan. Nah, itu kebebasan dia punya pendapat kan. Beda dengan Pak Arsul Sani, sekarang begitu ditunjukkan mungkin beliau melihat pengalaman Pak Jokowi gitu ya dia tunjukkan aja karena dia memang nggak punya beban apa-apa. Bagi saya itu ya merupakan suatu ekspresi daripada orang menyampaikan kebebasan pendapat. Nah, tapi terlepas dari ini adalah kebebasan berpendapat yang kemudian kita lihat adalah dampak dari berlarut-larutnya kasus ini Pak, yang kemudian menjadi bola liar dan kalau trennya ini ya, ini saya kira ya itu karena kemarin kebetulan ada ijazahnya Pak Jokowi lama gitu kan, nggak rampung-rampung. Nah ini kok kemudian ini muncul lagi seperti ini. Kalau saya sebagai polisi ini ya Pak ya, suatu perbuatan ya yang biasanya mengganggu kelingkungan itu biasanya dilakukan oleh satu karena ikut-ikut aja. Kalau yang dulu itu tidak diapa-apakan ya dia ikut ke sini kan itu.
Kira-kira kalau pendapat saya cuma gitu aja. Saya nggak mau nuduh ini ada unsur politis di belakangnya. Saya kalau nggak punya data kan nggak bisa mengatakan gitu. Menarik. Pertanyaan yang sama juga saya akan sampaikan ke Pak Alfon. Pak Alfon, menurut Anda bagaimana Anda melihat perbedaan sikap antara Arsul Sani dan juga Joko Widodo begitu? Usai jeda berikut ini kita akan lanjutkan Pak Alfon dan juga Pak Arya. Dan pemirsa tetap sama kami akan segera kembali. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya Kamis pagi menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Namun Dr. Tifa menduga ada kriminalisasi dalam penetapan tersangka dikasih ijazah Jokowi ini. Dalam unggahan di akun media sosial X-nya, Dr. Tifa menyampaikan 5 pandangan. Di antaranya ada upaya membungkam kerja ilmiah dan adanya indikasi kriminalisasi yang dijalankan bukan institusi. Selain itu, Dr. Tifa meminta agar penyalahgunaan kewenangan oleh siapapun tidak dibiarkan. Di akhir, Dr. Tifa juga mencankan 9 nama pendamping hukum. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Dr. Tifa dan kawan-kawan menjadi tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Total ada 8 tersangka dan dibagi ke dalam 2 klaster. Ya, saya masih berbincang dengan Pak Alfon dan juga Pak Arya. Saya ke Pak Alfon. Pak Alfon, pertanyaannya sama seperti yang saya kemudian sampaikan ke Pak Arya di segmen sebelumnya. Ada perbedaan sikap antara Joko Widodo dan juga Arsul Sani begitu terkait dengan tuduhan ataupun ya tuduhan lah ya, dugaan ijazah palsu begitu. Kalau Jokowi tidak kemudian menunjukkan ijazah aslinya, tapi Arsul Sani menyampaikan ataupun menunjukkan. Bagaimana Anda melihat perbedaan sikap ini, Pak Alfon? Ya, pertama-tama begini ya. Itu kan lebih terkait dengan sikap dari masing-masing orang yang diduga melakukan tindak pidana gitu ya, dan kemudian orang yang melaporkan itu sendiri. Nah, memang di sini kan ada perbedaan sikap antara dari Joko Widodo dengan Arsul Sani, Yang Mulia Arsul Sani. Nah, kalau misalnya Yang Mulia Arsul Sani kan lebih kepada untuk memperjelas ya, sehingga menimbulkan adanya kepastian hukum. Di situ tidak adanya semacam goreng-gorengan dari orang lain bahwa persoalan ijazahnya itu merupakan sesuatu yang tidak sah atau tidak asli. Gitu. Artinya menurut Anda sikap Pak Arsul lebih tepat jika dibandingkan dengan sikap dari Pak Jokowi? Maaf, gimana Mas Vicky? Artinya menurut Anda sikap Pak Arsul lebih ideal jika dibandingkan dengan sikap Pak Jokowi? Maaf, tapi menurut saya tidak begitu jelas mendengar, tapi menurut saya bahwa itu lebih tepat ya, kalau misalnya ini diperjelas gitu, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Nah, karena begini juga, dalam proses hukum, khususnya dalam KUHAP, itu kan memang diberikan suatu kepastian gitu ya. Di dalam pasal 3 KUHAP itu kan dijelaskan bahwa peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Artinya, ini sebenarnya ada azas legalitas di dalam KUHAP itu sendiri. Untuk itu makanya dalam proses penyidikan itu dia harus jelas, tegas, dan kemudian itu tidak akan memberikan ketidakjelasan. Karena kalau misalnya dia tidak jelas, tegas, itu akan menimbulkan ketidakpastian yang pada akhirnya itu akan digoreng-goreng. Nah, ini sebenarnya tidak baik untuk melakukan sikap dari Pak Arsul yang dinilai lebih tepat, apakah karena memang masih menjabat sebagai pejabat publik atau seperti apa menurut Anda, Pak Alfon? Karena Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Ketika kemudian ini quote unquote dianggap berlarut-larut, begitu dinilai oke-oke saja atau seperti apa, Pak Alfon? Maaf, sekali lagi saya juga tidak terlampau jelas ya, karena dia agak hilang-hilang muncul perkataannya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan kebebasan, menurut saya tidak tepat kalau misalnya dikatakan itu suatu hal yang kebebasan gitu kan. Karena dalam hukum, khususnya dalam standarisasi hak asasi manusia, kebebasan itu juga ada ukurannya gitu. Nah, terutama terkait dengan ketertiban umum, dan kemudian yang kedua itu diatur dalam undang-undang gitu.
Nah, oleh sebab itu makanya kalau misalnya sudah bertentangan dengan tertib umum dan kemudian juga tidak mengacu pada undang-undang, itu sebenarnya sudah harus diungkapkan gitu kan, apa sebenarnya yang terjadi gitu kan. Baik. Nah, ini memastikan bahwa ini merupakan kasus hukum, bukan kasus politik. Itu harus diberi penegasan. Baik, itu yang kemudian diperlukan sebetulnya begitu ya, supaya tidak digoreng-goreng, kurang lebih seperti itulah. Sikap Pak Arsul menurut Anda sudah tepat atau belum, Pak Arya? Ya, langsung menunjukkan ijazah menunjukkan aslinya. itu tuh hak dia. Dia bersikap dengan gitu, dituduh gitu ya. Kemudian dia menunjukkan ini loh, saya gini-gini, itu hak dia. Dan berniat tidak melaporkan balik itu sudah menjadi satu hal yang menurut Anda dia ideal. juga, karena dia merasa dengan dituduh gitu dia merasa tidak dicemarkan. Berbeda dengan Pak Jokowi yang akhirnya melaporkan balik Kalau Pak Jokowi kan melaporkannya itu kan karena dia yang saya tahu ya itu sudah berulang kali, sudah bertahun-tahun diulang-ulang gitu, kemudian cara menuduhnya juga kayak gitu. Nah, dia merasa tercemar kan? Ya, dia melaporkan. Itu hak dia juga. Gitu. Menjadi sebuah reaksi yang wajar. Ya, saya supaya nggak penasaran tadi ya saya mengatakan kenapa kok semua dilepaskan pada hak. Kalau saya sebagai polisi ya Pak ya, kita akan terjun ikut menangani itu. Polisi tugasnya kan menjaga Kamtibmas. Kalau ada Kamtibmas yang terganggu, maka polisi melihat apakah dia sudah perlu untuk melerai atau dibiarkan sampai selesai, kan gitu Pak. Dan juga yang kedua juga dia kalau bisa mencegah jangan sampai terjadi. Nah, nanti kalau sudah terjadi sampai gangguan, kita melihat apakah ada nggak orang yang merasa dirugikan. Nah, indeksnya adalah adanya laporan nanti. Ada laporan Pak ini ya, pasti lapor dong. Nah, disitulah polisi akan tanya laporan itu apakah sudah masuk dalam ranah pelanggaran pidana atau tidak, atau cuma gangguan ringan-ringan saja. Kalau gangguan ringan ya polisi paling datang melerai, selesai, syukur, mendamaikan dan sebagainya gitu. Kasus Pak Arsul ringan atau? Nah, kalau seperti ini kan polisi belum melihat itu ada kegaduhan. Artinya disikapi biasa aja, ini ya, kemudian sikap polisi udah tepat lah ya? Polisi nggak akan, kalau saya sebagai polisi nggak akan menggubris kalau ada orang yang gitu sepanjang Pak Arsulnya nggak komplit. Sikap polisi terhadap kasus Joko Widodo menurut Anda udah pas atau belum? Pas, karena apa? Karena ada laporan. Nah, saya belum selesai tadi rangkaiannya. Jadi polisi itu akan masuk Pak. Nanti kalau ada orang merasa dirugikan, dia pasti lapor. Lapor pada polisi, akan dilihat apakah laporannya itu masuk dalam ranah pidana apa tidak. Kalau itu kemudian cukup bahwa unsur pidana, maka dia akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Itu kuncinya di situ Pak. Jadi ikut sertanya polisi ke dalam percaturan orang dengan orang itu kalau ada gangguan, dan kemudian disitulah fungsi polisi harus meluruskan, karena tugas pokok polisi adalah memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran hukum. Kuncinya begitu cara kerja polisi. Penetapan Roy Suryo CS sebagai tersangka ini kemudian menimbulkan beberapa catatan. Salah satunya adalah dalam penentuan tersangkanya sendiri, keputusan tersebut polisi sendiri belum melihat ijazah asli Pak Jokowi. Nah, bagaimana Anda melihat catatan ini, Pak Arya? Oke, kalau dalam kasus Pak Jokowi ini ya, begini. Laporan polisi ataupun laporan pengaduan yang disampaikan oleh pihaknya Pak Roy Suryo, ya, walaupun yang lapor bukan Pak Roy Suryo, laporannya kan ke Barreskrim. Bunyinya laporannya apa? Pak, ini Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Bukan menuduh Pak itu ijazahnya Pak Jokowi itu asli apa enggak, bukan. Dia menggunakan ijazah palsu. Begitu dilaporkan ijazah palsu Pak, polisi akan mesti membuktikan dong apakah itu ijazah palsu. Ditanya sama yang lapor, mana yang kamu anggap palsu itu? Kan gitu kan ya. Normalnya kalau orang melaporkan orang itu menggunakan palsu, pasti dia sudah pegang Pak yang dianggap palsu itu Pak. Contoh misalkan Pak itu orang Amir beli dengan uang palsu, beli sapi. Polisi begitu laporkan, mana uang palsunya? Mesti diminta dong. Nggak bisa, ya ambil aja sih Amir sana, kan nggak gitu. Mesti ada bukti awal bahwa itu ada uang palsu. Yang dilaporkan ke Barreskrim waktu itu tidak ada. Sehingga ketika polisi melakukan penyelidikan, bahkan sampai tanya ke UGM pun tidak ditemukan yang namanya ijazah palsu itu, karena memang nggak dikasih. Sekarang laporan yang ke Polda Metro, laporan yang ke Polda Metro adalah Pak Jokowi lapor karena saya merasa bolak-balik diledek, sehingga saya melaporkan dia, saya tercemar. Tercemarnya adalah karena saya dianggap menggunakan ijazah palsu, kan gitu kan. Dan kemudian ya Pak Jokowi lapor tercemar, pendukungnya
Pak itu dengan hasutan dan macam-macam. Baik. Jadilah laporan itu di samping pencemaran dengan hasutan. Apa yang dinamakan polisi begitu dilaporkan adanya hasutan pencemaran yang menyebabkan tercemar apa? Kan tuduhan menggunakan ijazah palsu. Maka polisi akan sekarang mencari apakah ada, kalau seandainya ijazahnya Pak Jokowi yang palsu itu tidak diketemukan, otomatis pencemaran dan hasutan itu bisa diteruskan kasus itu. Artinya tidak apa-apa penetapan tersangka ini walaupun polisi belum melihat ijazah aslinya, Pak? Karena tidak harus melihat itu. Artinya ini Karena bisa dimaklumi gitu? Bukan dimaklumi, standar ya, laporan yang ke Polda Metro itu, itu bisa diteruskan ke pengadilan apabila tidak ditemukan ijazah palsu. Kalau itu ijazah asli, berarti memang pencemaran itu kan betul. Itulah maka kemudian ini penyidikan itu berjalan. Jadi sekarang ya saya ingin menyampaikan pada yang lain-lain ya. Seperti teman saya sendiri mengatakan bahwa polisi tidak membuktikan ijazah palsu, ijazah itu asli apa tidak, di sini membuktikannya. Baik. Gitu. Saya ke Pak Alfon. Pak Alfon, bagaimana Anda melihat ini polisi menetapkan tersangka dari Roy Suryo CS tanpa kemudian polisi melihat ijazah asli Jokowi begitu? Bagaimana sebagai praktisi Anda melihat ini seperti apa? Apakah ini kemudian sudah tepat menurut Anda, Pak Alfon? Ya, terima kasih. Bagi saya sih sebenarnya balik kepada statement awal saya gitu kan, bahwa untuk melakukan proses penyidikan itu harus berdasarkan fakta yang sudah terverifikasi gitu kan. Nah sekarang kan setidaknya ada dua isu utama gitu ya. Pertama itu terkait dengan persoalan apakah memang benar di situ ada dokumen yang tidak asli, dan kemudian yang kedua terkait dengan apakah di situ ada unsur pencemaran atau tidak gitu. Nah, dua hal itu memang harus didasari dengan fakta-fakta dan itu menjadi suatu alat bukti yang akan dibawa oleh penyidik untuk nanti diserahkan kepada kejaksaan dan jaksa menuntut dan diserahkan kepada pengadilan gitu kan. Nah, kalau misalnya terkait dengan bukti, misalnya contohnya ijazah gitu ya. Nah itu memang harus ada suatu bukti yang terverifikasi gitu kan, karena nanti dalam persidangan. Artinya Anda menilai keputusan polisi untuk menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka tidak tepat karena polisi sendiri belum lihat ijazah aslinya. Maaf, agak nggak stabil ya suara mas saya. Gimana dengan Roy Suryo? Artinya menurut Anda penetapan tersangka Roy Suryo CS oleh polisi ini kemudian menjadi satu hal yang tidak sah karena polisi belum melihat ijazah aslinya? Saya belum mengatakan itu ya, tetapi kita harus berdiri dalam suatu posisi bahwa peradilan pidana itu harus didasarkan dengan bukti yang kuat atau adanya prima facie gitu ya, yang dikatakan pada saat persidangan. Nah kalau misalnya tidak ada itu, makanya tidak bisa dikatakan bahwa proses pidana itu menjadi sesuai dengan standar due process of law. Kenapa saya katakan demikian? Karena satu, pidana itu dia tajam. Oleh sebab itu dia harus hati-hati. Oleh sebab itu maka prinsip due process of law itu harus ditegakkan. Oleh sebab itu makanya standarisasi hak asasi manusia itu harus dikedepankan dibandingkan dengan tindakan-tindakan pemindahan atau crime control yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah oleh sebab itu makanya dalam konteks itu aparat penegak hukum itu diukur pelaksananya itu sesuai dengan standar-standar dari asas hukum pidana. Nah oleh sebab itu makanya apabila aparat hukum melakukan kesalahan di sananya ada namanya habeas corpus atau pra peradilan. Nah sekarang kalau misalnya dikatakan bahwa satu, untuk permasalahan ijazah itu harus diperlihatkan yang asli oleh lembaga yang mengeluarkan, itu harus gitu. Nah kemudian dari situ kan nanti akan berlaku undang-undang KUHP yang baru gitu kan. Itu dia. Nah di dalam pasal itu harus ada autentifikasi sebenarnya. Nah di mana nanti masing-masing pihak itu harus mengotorisasi, mengautentifikasi dan kemudian itu yang akan diuji oleh peradilan nanti. Tapi bukan di situ persoalannya. Lebih lanjut mengenai ini kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Alfon, karena ini menjadi poin yang menarik. Catatan dari Anda atau temuan dari Anda seperti apa? Usai jeda berikut Pak Alfon, nanti kita lanjutkan lebih lengkap. Tetap bersama kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa, dan saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Alfon dan juga Pak Arya. Saya ke Pak Alfon melanjutkan yang tadi Pak Alfon terkait dengan RUU KUHP yang baru saja disahkan. Catatannya tadi Anda sampaikan ada identifikasi, autentifikasi dan otorisasi. Poin-poin apa yang kemudian Anda temukan di hal ini yang tadi sudah disampaikan? Ya, itu yang jadi pertanyaan sih sebenarnya gitu kan. Jadi dalam proses penyidikan itu bukan dalam artian bagaimana penyidik itu menyerahkan kepada penuntut umum, bukan, tetapi memastikan bahwa due process of law dari proses pemeriksaan itu sudah berlangsung, dan kemudian bukti-bukti yang didapatkan itu kalau bahasanya itu adalah terang benderang gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya tidak ada kerugian lagi. Dalam bahasa Latinnya dalam bahasa asingnya disebut sebagai beyond reasonable doubt. Tidak ada lagi keraguan bahwa di sana ada suatu kesalahan, di situ ada keraguan dari bukti-bukti dan alat bukti yang ada gitu. Nah, ini bukan berarti bahwa yang penting ini diserahkan dan ini diokekan oleh jaksa penuntut umum, bukan. Tapi lagi ingin memastikan bahwa ini harus dengan hati-hati karena ini hukum pidana yang di situ ada ancaman hukuman dan itu ada penahanan sebagai suatu upaya paksa gitu. Nah, oleh sebab itu makanya bukti-bukti yang ada, misal contohnya tadi gitu ya, dalam KUHP yang baru itu ada autentifikasi sebenarnya dalam ayat 3-nya ya gitu. Nah, di situ kan autentifikasi itu ada tahapan-tahapan, misalnya contohnya ada identifikasi, ada autentifikasi dan ada otorisasi gitu kan. Nah, sebenarnya contoh begini. Identifikasi ini, apa memang benar bahwa dokumen tersebut itu benar adanya gitu. Nah, kalau misalnya ada ini ijazah sebagai suatu dokumen yang dianggap suatu palsu gitu kan, menyebabkan dicemarkan gitu kan, cek itu dulu, baru nanti akan memunculkan dugaan tindak pidana yang lain bahwa di situ sudah ada pencemaran nama baik gitu kan. Nah, di situ kan kalau misalnya dalam KUHP yang lama kan yang akan berlaku pada 2026 kan sebenarnya kalau untuk kepentingan umum ya itu tidak dikatakan dia berhak untuk membela gitu kan terkait dengan itu gitu kan. Nah, jadi nanti memang pengadilan akan menentukan gitu kan apakah di sini ada dugaan tindak pidana atau tidak. Kalau misalnya ada pencemaran nama baik gitu kan. Kalau misalkan juga nanti dikaitkan dengan pasal 7 gitu kan ayat 3. Secara SOP-nya memang seperti itu atau bagaimana Pak Begini Arya? Ya, saya ingin menerangkan ya tugas polisi di dalam penegakan hukum ini. Tugas polisi di dalam penyertaan hukum ini adalah namanya bagian penyidikan dia. Penyidikan itu adalah serangkaian daripada tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku itu untuk mengumpulkan barang bukti. Untuk mengumpulkan barang bukti dalam rangka untuk mencari tersangkanya, mendapatkan tersangkanya. Makanya tugas polisi adalah mencari bukti-bukti yang mendukung pada pasal-pasal yang dituduhkan itu. Nah, ini kan pasal yang dituduhkan adalah mencemarkan dan menghasutkan. Menghasutkan karena apa? Dengan tuduhan bahwa itu menggunakan ijazah palsu. Maka tugas polisi dalam hal ini adalah mencari alat bukti yang tadi katanya dikatakan pasal harus terang benderang itu. Itu alat-alat bukti semua yang terkait dengan pasal yang dituduhkan itu. Nah, pasal yang dituduhkan ini yang namanya menghasut, itu bukti-buktinya pasti ada. Bagaimana cara menghasutnya? Buktinya apa? Itu ada diantara dalam rekaman-rekaman digital. Itu kan, gitu. Kemudian, nah, hasutan ini bisa menjadi hasutan apabila benar-benar bahwa memang itu ternyata ijazahnya itu ijazah palsu. Makanya itu di dalam penyidikan ini penyidik pun akan menunjukkan apakah ada bukti-bukti yang mendukung adanya ijazah palsu itu. Semua itu diberikan kepada jaksa. Jaksa itu sebagai penyaring apakah ini alat buktinya ini memenuhi unsur apa tidak. Bukannya polisi ngawur, itu bukan. Kita mencari yang memang mendukung ini, kemudian diserahkan pada jaksa karena memang itulah prosedurnya. Nanti kalau jaksa itu menilai bahwa ini, oh ini cukup, nah, dia misalkan teruskan. Tapi kalau kurang, dia misalkan kembalikan, oh kurang ini gitu. Sepanjang ini nggak bisa dipenuhi oleh polisi, itu ya pasti berkasnya nggak akan dikirim. Nah, kemudian mengenai kecukupan alat bukti itu ya Pak ya. Kecukupan alat bukti itu apa itu? Polisi nggak memastikan bahwa ini udah pasti benar bukti saya. Sepanjang yang dikumpulkan buktinya itu adalah dari terlapor maupun pelapor, imbang ya, artinya tidak ada yang dimanipulasi, itu sudah benar tugas polisi sampaikan, itu maksimal yang dikerjakan gitu. Jadi
menurut saya kemarin itu ya kan ada buku 700 kan gitu kan, 700 itu nggak penting buktinya banyak, tapi relevan apa tidak. Yang menentukan bukti itu relevan apa tidak ya kemarin itu adalah keterangan ahli, Pak, ahli yang bisa menjabarkan persis bagaimana bunyi unsur-unsur daripada tindak pidana itu. Nah, kalau udah gitu clear, makanya diserahkan ke sana, itu nanti akan diuji di pengadilan gitu. Karena hanya melalui pengadilan inilah bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. Kalau selama ini kan enggak, kemudian ya nggak akan selesai kalau itu nggak terus gitu. Baik, menarik. Saya ke Pak Alfon terlebih dahulu. Pak Alfon, terkait dengan keputusan dari kepolisian sendiri menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka, walaupun memang ini dilakukan sebelum KUHP yang baru disahkan begitu ya. Apakah sudah melalui proses identifikasi, autentifikasi dan juga otorisasi? Ya, terima kasih ya. Walaupun di dalam KUHP yang lama itu tidak ada kata-kata autentifikasi, sebenarnya autentifikasi itu sebenarnya prinsip dasar gitu kan dalam proses penyidikan gitu. Kenapa saya katakan sebagai prinsip dasar dalam penyidikan? Karena kan intinya itu memverifikasi dari bukti-bukti kan gitu. Tadi kan Pak Arianto sudah mengatakan bahwa bagaimana alat bukti itu bisa dikumpulkan, walaupun banyak itu tidak menjadi alat bukti kalau misalnya dia tidak relevan dengan pasal yang dituduhkan atau unsur-unsur pasal gitu. Nah, oleh sebab itu makanya pada saat ini autentifikasi atau verifikasi dari alat bukti yang dicantumkan dalam pasal 84 dan KUHP gitu ya, itu harus memang benar-benar kuat. Itu makanya harus sesuai dengan prinsip dasar beyond reasonable doubt. Baik, menarik Pak Alfon. Kita kemudian akan ke informasi berikutnya, dan pemirsa sebelum kita lanjut perbincangan, saya ada informasi lain nih. Ada berita seru bahwa minum air mineral tidak hanya menyegarkan, tapi bisa memberikan sensasi yang sejuk, alami dan juga menyehatkan. Apalagi kalau minum air mineral malah dapat hadiah miliaran. Banyak yang sudah beruntung dan mendapatkan hadiahnya. Yuk kita saksikan ceritanya. Serius ini? Nggak nyangka, bener-bener alhamdulillah banget dapat hadiah dari Aqua. Ibu penasaran nggak dapat apa hari ini? Emang dapat apa sih? Honda Brio dari Aqua, dia miliaran. Tahu dari teman, terus ada promonya di TikTok. Awalnya beli Aqua di stand di masjid dekat rumah, dibuka ternyata ada kode unik di tutup botolnya. Saya sih berharapnya dapat motor, karena motor saya rusak, nggak bisa dipakai lah, beberapa kali tuh keluar masuk bengkel. Tapi pas dikasih tahu bahwa hadiahnya mobil, tambah seneng banget. Jadi saya buka usaha warung Padang di depan rumah. Jadi untuk nambah pemasukan keluarga. Sebelumnya pengantaran dengan motor harus bolak-balik. Jadi dengan adanya mobil, jadi lebih praktis, lebih cepat buat semuanya. Jangan lupa terus beli Aqua dan cek tutup botolnya. Siapa tahu berkesempatan menang hadiah kayak saya. Kembali di The Prime Show, saya langsung ke Pak Alfon. Pak Alfon, poin pembelajaran penting apa bagi seluruh pihak yang kemudian terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu? Apakah itu kemudian Arsul Sani, apakah Joko Widodo begitu ya? Segala sesuatunya itu harus dibawa berdasarkan fakta-fakta. Nah, fakta-fakta itu memang yang harus berdasarkan dengan hukum dan itu didapatkan secara sah. Nah, dari situlah suatu peristiwa hukum dapat dikatakan menjadi suatu dugaan tindak pidana atau tidak. Akan lebih baik apabila ketika ada tuduhan itu langsung saja diutarakan bahwa tidak benar, sehingga di situ akan ada suatu kepastian. Kalau semisalnya ada sesuatu hal yang tidak benar dan kemudian tidak diungkapkan kebenaran seperti adanya gitu kan, dikhawatirnya ke depan itu menjadi suatu hal yang tidak pasti, yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Baik, terima kasih Pak Alfon. Saya ke Pak Arya. Pak Arya, catatan penting apa dari Anda terkait dengan perkembangan dari kasus dugaan ijazah palsu ini? Contoh itu tadi ya, saya kembali pada masalah kebebasan itu tadi. Gonjang-ganjing ini karena ada masing-masing merasa punya kebebasan ngomong, kebebasan berpendapat. Sementara di dalam di negara kita itu negara hukum, Pak.
Semua diatur dengan hukum. Tindakan-tindakan yang tadi dikonotasikan sebagai suatu kebebasan, kalau itu masuk di dalam unsur pidana, yaitu namanya suatu pelanggaran yang harus diselesaikan secara hukum. Ukurannya itu ya, jelas. Ukurannya ya? gitu, Pak. Jadi ini karena apa? Satu pihak mengatakan bahwa saya benar, yang sana merasa benar juga. Yang sini maunya itu lewat media doang, yang sana lewat proses hukum. Cuman itu Pak sebetulnya masalah terjadi. Makanya harus selesai, kalau sepanjang kita masih negara hukum ya selesaikan secara hukum. Saya kira itulah pelajaran daripada. Tapi lebih baiknya kalau kasus Jokowi begitu ya, ijazah aslinya ditunjukkan gitu. Saya nggak sepakat dengan itu. Anda nggak ngeliat itu namanya kebebasan berpendapat. Orang mengatakan bahwa itu caranya benar gitu. Pak Jokowi juga benar juga dia. Saya punya kebebasan gitu. Intinya gitu aja Pak. Sekarang ini masalah hukum selesaikan secara hukum. Jangan direcokin dengan seakan-akan itu melanggar hukum. Ya. Baik Pak Arya, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga Pak Alfon, terima kasih sudah bergabung. Sukses selalu untuk Anda Bapak-bapak. Terima kasih. Baik, dan kita akhiri The Prime Show. Pemirsa, sebelum kita akhiri ada berita yang seru, yaitu adalah minum air mineral tidak hanya menyegarkan tapi juga memberikan sensasi yang sejuk, alami dan juga menyehatkan. Apalagi kalau minum air mineral malah dapat hadiah miliaran. Sudah banyak yang beruntung dan mendapatkan hadiahnya. Kita saksikan cerita serunya. Saya Vicky dan sampai jumpa. Nggak nyangka, bener-bener alhamdulillah banget dapat hadiah dari Aqua. Ibu penasaran nggak dapat apa hari ini? Emang dapat apa sih? Honda Brio dari Aqua hadiah miliaran. Tahu dari teman, terus ada promonya di TikTok. Awalnya beli Aqua di stand di masjid dekat rumah, dibuka ternyata ada kode unik di tutup botolnya. Saya sih berharapnya dapat motor, karena motor saya rusak, nggak bisa dipakai lah, beberapa kali tuh keluar masuk bengkel. Tapi pas dikasih tahu bahwa hadiahnya mobil, tambah seneng banget. Jadi saya buka usaha warung Padang di depan rumah. Jadi untuk nambah pemasukan keluarga. Sebelumnya pengantaran dengan motor harus bolak-balik. Jadi dengan adanya mobil, jadi lebih praktis, lebih cepat buat semuanya. Jangan lupa terus beli Aqua dan cek tutup botolnya. Siapa tahu berkesempatan menang hadiah kayak saya.